Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin lagi dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Moga-moga Bapak Ibu semua senantiasa sehat-sehat semua, baik-baik dan selalu semangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin tahu, ini yang usianya 70 tahun ke atas ada berapa coba? Satu tok? Dua? Hanya dua? Ini sudah mulai dibuka untuk yang lansia yang sudah 70 tahun ke atas, tapi hanya dua, yang tidak apa-apa. Moga-moga nanti semakin banyak yang bisa. Ini sudah lumayan bagus, sudah lumayan banyak. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mau mengajak kita merenungkan mengenai sekitar monogami dan tak terceraikan. Bapak Ibu tahu monogami artinya apa? Apa artinya monogami? Satu dan satu. Jadi kalau orang nikah di gereja Katolik hanya boleh satu pasangan dengan satu, ya. Tidak boleh double atau triple atau double banyak-banyak, ya. Pasangannya hanya satu. Tidak boleh double atau bojone telu nganti limo nganti 6, tidak boleh. Satu aja rantai-entek katanya, ya. Yang kedua, tidak hanya satu dan satu, satu itu untuk selama-lamanya. Tidak ada
perceraian dalam gereja Katolik. Hanya kematian yang memisahkan pasangan suami istri itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah paham itu semua. Ya. Bapak Ibu, kita semua tidak boleh cerai, tapi nyatanya ada yang cerai atau tidak? Ternyata tetap ada yang cerai. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Bayangkan, sejak zaman Nabi Musa. Wah, itu kan ribuan tahun ya, luar biasa. Sampai sekarang masih terjadi. Ya, itulah masalah kita. Padahal sudah jelas Tuhan menghendaki kita semua pernikahan pasangan suami istri tidak boleh cerai. Baik Bapak Ibu, saya mencoba merenungkan mengenai itu, tapi saya tidak mau omong soal perkawinan, tapi mencoba merenungkan apakah yang ada di balik monogami dan tak terceraikan itu. Kenapa toh monogami dan tak terceraikan itu? Nah, itu yang perlu kita renungkan. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan, ngerti, oh encen kudu monogami dan tak terceraikan. Itu memang bagus, itu memang luar biasa, beda daripada yang lain. Ya. Memang Bapak Ibu, monogami tak terceraikan itu dari satu sisi memang menjadi kekuatan kita, tapi dari sisi lain juga menjadi kekurangan kita kalau di mata dunia. Lah bojone wong siji, anake siji, ra tambah-tambah. Ya. Orang Katolik jadi kalah dalam soal kuantitas. Ya. Maka saya selalu berusaha kalau jadi wong Katolik, bojone siji ning anake paling ora 5. Ya. 2 itu belum cukup. Ya. Ning enggak tahu sudah termakan zaman. 2 aja cukup, wis ngrekoso. Kalau intinya hanya ngrekoso itu enggak bagus Bapak Ibu. Percayalah sebenarnya banyak anak itu memang tetap banyak berkat, tidak hanya zaman dulu. Tapi sekarang dan selamanya tetap lebih baik 5 daripada hanya 1 atau 2. Saya yakinnya itu. Meskipun saya tidak ngerti, tapi saya ngalami dalam keluarga saya 5 bersaudara. Saya merasa lebih lebih nyaman, lebih bagus orang berkembang dalam persaudaraan yang lebih banyak daripada hanya berkembang seorang diri dalam keluarga atau hanya berdua. Baik itu di luar konteks. Yang penting Bapak Ibu, saya ingin mau mengajak Bapak Ibu merenungkan mengenai monogami dan tak terceraikan. Yang pertama mengenai monogami. Apa toh monogami? Tadi sudah dikatakan 1 dan 1. Tetapi Bapak Ibu, tidak hanya 1 dan 1, yang mau disampaikan dengan monogami sesungguhnya adalah kasih Tuhan Allah itu atau kasih yang sejati itu mestinya utuh, penuh, tidak terbagi, tidak pilih-pilih. Nah, itu yang pertama. Jadi nek aku tresno kuwi mesti utuh. Tidak ada orang yang mau diduakan, tidak ada orang yang mau dimadu. Tidak ada yang mau dimadu, ada yang pengen diselingkuhi, enggak ada. Pasti nek ditresnani ya pengen 1 dan 1 itu. Nah, tidak pengen dimadu, tidak pengen diduakan. Cintanya itu utuh dan penuh. Aku tresno kamu. Setia nanti ya. Tapi penuh. Semua itu dicurahkan untuk yang dicintai. Tidak dibagi-bagi atau dijual-jual. Jadi poligami. Cintaku 30% tinggo A, 30% tinggo B, 30%, 40% tinggo C. Tidak bisa seperti itu. Kalau aku mencintai sungguh-sungguh, cinta itu 100% hanya untukmu. Ya. Itulah cinta yang utuh dan penuh. Dan begitu pula yang dicintai merasa, ya nek kowe tresno aku, kowe tresno tenan marang aku, ora ana liyane. Ya, itu. Kemudian di samping itu, utuh penuh itu, kalau saya mencintai kamu, itu bukan hanya mencintai yang baik-baik saja. Tapi aku mencintai kamu apa adanya, seutuhnya.
entah kamu kurangnya ini dan banyak kurangnya, tetep tak tresnani, tak tampa sakabehe apa anane kowe. Itulah cinta yang utuh sedalam-dalamnya. Jadi utuh penuh itu dari satu sisi, pribadi yang mencintai itu memang sepenuhnya mencintai 100%. Saya tidak membagi cintaku dengan orang lain, ya. Kemudian yang kedua, sing tak tresnani kuwi ya mung kowe lak tresnani tenan sak utuh-utuhe. Aku tresno kowe ora mung rambutmu, ora mung rupamu, sak jeroanmu, sak apik, sak elek-elekmu, sak kabehe tak tresnani. Itulah cinta yang sejati dan itulah cinta Allah sendiri, ya. Itu yang pertama, monogami. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu tak terceraikan. Cinta sejati yang adalah cinta Allah sendiri pasti untuk selamanya. Cinta kasih pernikahan Katolik bukanlah cinta kontrak atau hanya terbatas waktu tertentu. Ayo awake dhewe nikah 10-20 tahun wae. Bar kuwi pedhot putus golek liyane. Tidak bisa seperti itu. Atau ayo awake dhewe nikah tresnan membangun keluarga ning mengko nek jeleh awake dhewe api-apian putus golek dhewe-dhewe, ya. Tidak bisa seperti itu. Kalau saya mencintai maka cinta saya mesti bersifat setia dan selama-lamanya. Nah, jadi aku ingin mencintai kamu untuk seumur hidupku. Bukan hanya 10, 15, 30 atau bahkan 50 tahun, tidak cukup. Tetapi seumur hidup. Maka Bapak Ibu, dalam janji pernikahan ada jelas, aku akan setia dalam untung dan malang. Ya, tidak hanya ketika untung, wah pas kita jaya seneng mau bersatu. Wah ini ketika ambruk pisah. Wah ketika sehat wah mau bersama. Tapi ketika sakit dinengke wae. Ya. Atau ketika susah ya terserah kuwi masalahmu dhewe. Tapi ketika happy-happy ya mau bersama. Tidak seperti itu. Pernikahan cinta itu mesti setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit untuk selama-lamanya. Itulah kasih Tuhan yang tidak pernah dibatalkan oleh apapun. Setia untuk selamanya. Dan itulah cinta kasih yang sejati. Yang terakhir, bukan monogami, tidak hanya monogami dan tak terceraikan Bapak Ibu dalam Injil. Kalau kita merenungkan agak aneh, sepertinya ada sisipan. Wong tadi omong soal monogami, tidak boleh cerai. Tiba-tiba kemudian disusul mengenai cerita anak kecil. Ya, maksudnya apa? Maka Bapak Ibu mau ditunjukkan dengan begitu. Anak kecil ini adalah lambang ketulusan, lambang kemurnian, lambang kejujuran. Ya, tulus, murni. Mengapa? Coba bayangkan, anak kecil kok dikatakan empunya kerajaan Allah. Apakah hebatnya anak kecil itu? Apakah dia bisa buat ini dan itu? Pasti belum apa-apa. Belum bisa buat apa-apa, belum punya apa-apalah. Yang dipunyai anak kecil itu adalah kemurnian, ketulusan. Maka mau disampaikan kepada kita dalam konteks cinta tadi, dalam konteks pernikahan tadi, hendaklah yang ketiga cinta itu mesti tulus dan murni, tanpa pamrih apapun, tanpa syarat apapun. Cinta yang sejati adalah cinta seperti matahari yang senantiasa bersinar, memberi dan memberi, seperti cinta kasih seorang ibu terhadap anak-anaknya. Yang dimaui dikehendaki adalah supaya kamu bahagia. Nah, kalau cinta itu hanya satu tujuannya, supaya kamu bahagia, selamat untuk selama-lamanya. Yaitu cinta yang sejati, cinta yang sungguh-sungguh, tanpa pamrih,
hanya memberi dan memberi, supaya pasangan hidupnya berbahagia. Dan dalam konteks itu yang terjadi masalahnya adalah seringkali yang kita cintai itu nganyelke atau tidak menerima cinta kita. Orang ngerti atur panuwun. Kalau cinta kita adalah cinta yang sejati tanpa pamrih tulus, maka kita tidak tergantung dari reaksi yang kita cintai. Mbuh bojoku kowe ora seneng apa-apa, aku tetap tresno karo kowe. Aku akan berjuang supaya kamu tetap menjadi bahagia. Saya akan berjuang supaya kamu kembali bertobat menjadi bahagia. Ya, tidak tergantung dari reaksi yang dicintainya. Meskipun ditolak, meskipun dia kemudian malah sengit, dia tetap akan bersinar, dia tetap akan berbuat baik terhadap pasangannya. Dan semua itu dibuatnya dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa minta imbalan, tanpa syarat apapun. Aku tresno karo kowe titik, supaya kowe dadi bungah tentrem slamet sak lawas-lawase. Itulah cinta yang tulus, murni, bagai matahari yang terus bersinar bagi semua orang tanpa pandang bulu, tapi ini khusus hanya untuk pasangan hidupnya, untuk istri atau untuk suaminya. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, itulah yang ada di balik ciri pernikahan gereja Katolik, yaitu monogami, tak terceraikan, murni, tulus, tanpa syarat apapun. Itulah cinta Allah sendiri. Maka boleh kita lihat, apakah cinta kita dalam keluarga sudah memenuhi 3 kualitas cinta itu. Utuh, penuh, apa bener aku wis tresnani bojoku, apa anane sak kabeh, apa aku wis setya tenan baik dalam suka maupun duka, untung dan malang, dan apakah aku sungguh murni tulus mencintai tanpa pamrih meskipun bojoku sering jelai mangkelke dan seterusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, yang terakhir mau saya sampaikan, pernikahan Katolik dan Katolik itu dalam gereja menjadi sakramen. Jadi pernikahan Katolik itu bukan hanya cinta suami istri, bukan hanya cinta manusiawi, tetapi cinta manusiawi itu diangkat menjadi cinta ilahi sendiri, cinta Allah sendiri. Maka itulah artinya menjadi sakramen, tanda dan sarana keselamatan abadi. Suami istri yang mampu mencintai dengan sejati, dengan kasih ilahi itu, ia mempunyai kesempatan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Maka kalau orang suami istri sungguh-sungguh baik, maka harapan besar mereka masuk dalam kerajaan Allah. Itulah artinya tanda dan sarana keselamatan. Jadi bukan hanya soal harmonis hidup baik, tetapi harmonis dan hidup baik di dunia ini itu nanti akan membuahkan keselamatan yang abadi bagi mereka yang nikah secara Katolik, yang beriman kepada Tuhan. Cinta itu bukan hanya cinta manusia, tetapi cinta Allah sendiri yang menyelamatkan keluarga, yang menyelamatkan suami istri itu. Kita mohon kepada Tuhan, semoga suami istri dan semua saja semakin hari semakin dipenuhi oleh cinta Allah sendiri, cinta yang sejati, yang utuh untuk selamanya dan murni tanpa pamrih apapun, sehingga kita kelak dapat masuk dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Amin.